Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munawiyah dengan NIM 23050774. Saya dari program studi Ilmu Komputer dan saya mahasiswa Universitas Syedzi Madani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi tentang tahapan desain thinking, desain UI UX. Jadi apa sih desain thinking itu? Desain thinking itu adalah metode penyelesaian masalah yang berfokus pada kebutuhan pengguna untuk menciptakan solusi yang inovatif dan efektif. Selanjutnya yaitu ada empathize atau memahami pengguna. Tahap pertama dalam desain thinking ini adalah empathize. Pada tahap ini, desainer berusaha memahami pengalaman, kebutuhan, dan perasaan pengguna secara mendalam. Hal ini dilakukan dengan cara mewawancarai pengguna, melakukan observasi, atau mengumpulkan data dari perilaku mereka. Contohnya misalkan dalam penggunaan aplikasi pemesanan makanan, kita mencari tahu kesulitan pengguna saat memesan makanan tersebut gitu, memesan makanan online gitu. Jadi kita harus mencari tahu kesulitan penggunanya di mana, seperti itu. Untuk contoh empathize. Nah, di sini selanjutnya ada define atau merumuskan masalah. Jadi setelah memahami pengguna, tahapan berikutnya adalah define. Pada tahap ini, semua informasi dari proses empati dianalisis untuk menemukan inti masalah yang perlu diselesaikan. Tahap ini membantu merumuskan masalah secara jelas dan terarah. Contohnya itu pengguna kesulitan menemukan restoran terdekat sesuai selera dan harganya. Jadi si pengguna ini kesulitan untuk menemukan restoran. Di situ merumuskan masalah. Itu contoh dari define. Selanjutnya di sini ada ide. Ini merupakan proses menghasilkan berbagai ide kreatif sebagai solusi dari masalah yang telah didefinisikan. Dalam tahap ini, jadi semua ide bebas dituangkan tanpa penilaian terlebih dahulu agar kreativitas tidak terhambat. Jadi mungkin seperti tahap brainstorming gitu untuk mencari banyak ide atau ide solusi. Jadi semua ide diterima dulu tanpa harus dikritik. Setelah ide-ide udah dikumpulkan, udah diterima, nah di situ dipilih ide terbaik untuk berdasarkan kreativitas dan relevansi gitu. Contohnya itu seperti ide fitur filter restoran itu berdasarkan lokasi, harga, dan rating. Kalau tadi kan contohnya itu kayak pengguna kesulitan menemukan restoran terdekat gitu kan. Jadi di sini menemukan idenya itu fitur filter restoran berdasarkan lokasi terdekatnya gitu. Nah, selanjutnya di sini ada di sini ada prototype.
prototipe itu, tahapan selanjutnya ada prototipe itu ide-ide yang telah dipilih mulai diwujudkan dalam bentuk model awal atau rancangan sederhana. Prototipe ini bisa berupa sketsa, wireframe, atau mock-up yang menggambarkan tampilan dan fungsi utama dari produk yang dibuat. Jadi contohnya itu, prototipe ini bisa dicontohkan tampilan versi awal produknya gitu, kayak desain tampilan awal aplikasi pemesanan makanannya gitu. Itu contoh dari prototipe. Kita next selanjutnya di sini, tahap selanjutnya yaitu ada tes atau penguji solusi. Tahap terakhir ya adalah tes. Jadi pada tahap ini prototipe yang telah dibuat diuji langsung kepada pengguna untuk mengetahui apakah solusi yang dirancang sudah sesuai dengan kebutuhan mereka. Dari proses pengujian, desainer ini dapat mengetahui kelebihan dan kekurangannya, lalu melakukan perbaikan jika diperlukan gitu. Jika harus ada diperbaikan. Jika harus ada perbaikan ini. Seperti itu. Mungkin dari menguji solusi ini atau tes ini bisa dicontohkan gitu, seperti pengguna mencoba aplikasi dan memberi masukan untuk menyempurnakan fitur tersebut. Mungkin seperti itu untuk contoh tes dan penguji solusi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya Munawiyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.